saya Agnes Lorencia, NIM 2023143077. Saya Indah Anissa Aderha, NIM 20231433. Saya Novita Dwi Lestari, NIM 2023143070. Saya Firman Isa dengan NIM 2023143059. Saya Taufik Irmim dengan NIM 2023143050. Saya Citra Hairunisa Asifa dengan NIM 2023143064. Oke, baik. Berikut disajikan contoh analisis varians ANAFA satu jalur. Pertanyaannya, efektivitas 3 metode supervisi, yaitu metode partisipasif atau A1 di lambangan A1, metode moderatif di lambangan A2, dan metode instruktif A3. Terlihat skor kinerja pegawai ketiga kelompok yang diberi metode tersebut selama 3 bulan. 3 kelompok diberi perlakuan A1, A2, dan A3. Dipilih dan ditempatkan secara acak. Data kinerja para pegawai diberi metode supervisi disajikan pada tabel berikut ini. Jadi A1 ini merupakan kinerja pegawai menggunakan metode partisipasif, A2-nya moderatif, dan A3 instruktif. Pertanyaannya, lakukan uji hipotesis untuk perbedaan rata-rata kinerja pegawai ketiga metode supervisi tersebut. Kemudian hasilnya kita tafsirkan. Jadi di sini ANAFA satu jalur ini kita melihat apakah ada perbedaan rata-rata kinerja pegawai dari ketiga metode tersebut. Perlu kita ketahui alfanya adalah 0,05 ya. Nah, sebelum itu kita membuat dulu hipotesisnya. H0 diterima jika tidak terdapat perbedaan rata-rata kinerja pegawai pada ketiga jenis metode supervisi. Kemudian H1 diterima jika terdapat perbedaan rata-rata kinerja pegawai pada ketiga jenis metode supervisi. Ya. Jadi H0 diterima jika tidak terdapat perbedaan rata-rata kinerja pegawai pada ketiga jenis metode supervisi. Dan H1 diterima jika terdapat perbedaan rata-rata kinerja pegawai pada ketiga jenis metode supervisi. Nah, untuk mengetahui apakah A0 yang diterima ataukah H1 yang diterima, kita akan melakukan uji ANAFA satu jalur. Caranya bagaimana? Kita ke data analyze di sudut kanan ini ada data analyze, kita klik. Kita ke data analyze. Sorry, kok tidak bisa ya? Kita ulangin lagi. Kita ke data analyze. Nah, baru bisa. Kita pilih ANOVA single factor karena ini cuma satu jalur tapi tetap 3 perlakuan. Kita pilih ANOVA single factor, kita klik OK. Kemudian ini kita tutup ya, kita ulang lagi dah. Untuk input range ini kita masukkan ketiga jenis metode ini. Kita blok. Oke. Nah, kita klik label ini, kita klik, terus kolom sudah benar, alfanya 0,05, kita jawabannya kita akan tampilkan pada di new worksheet. Oke, kita klik OK. Oke, muncullah data tabel seperti ini. ANOVA single factor.
kita rapikan dulu. Oke, sudah bagus ya, sudah rapi. Nah, oke. Untuk melihatnya H0 diterima ataukah H1 yang diterima, kita bisa menggunakan dua cara, yakni kita bisa melihat F hitung atau F tabelnya, dan kita bisa lihat V value-nya. Untuk cara pertama, kita lihat dari F hitungnya dulu. Kita buat dulu di sini ya. H0 diterima, kita analisis ya. Ini analisis, kita analisis di sini. H0 diterima dan H1 ditolak jika H0 diterima dan H1 ditolak jika F hitung lebih kecil dari F tabel. Kemudian di sini juga kita buat H1 diterima dan H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Seperti itu ya. Nah, kita lihat F hitungnya yang mana. F hitung itu yang ini. F hitung itu yang ini, yang 23,8636 ini. Kita kasih pewarna dulu ya, biar dia menarik. Nah, sedangkan F tabelnya itu adalah yang F crit ini. Nah, kita lihat dari hasil analisis, oke. Dari hasil tabel ANOVA terlihat bahwa F hitung sebesar 23,864. Kita bulat 863. Kita ambil angka di belakang koma. Dan F tabel sebesar 3,46. Artinya F hitung lebih besar daripada F tabel. Atau H1 diterima. Jadi terdapat perbedaan rata-rata kinerja pegawai yang diberi metode apa saja tadi? Partisipasif, moderatif, dan instruktif. Oke, jadi H1-nya diterima. Itu cara pertama, kita bisa lihat dari H1-nya diterima. Terus kita bisa lihat dari cara V value. Ini analisis yang pertama. Kita buat analisis yang kedua.
kita lihat dari V value-nya ya. V value, oke, V value lebih kecil dari 0,05 itu artinya H1 diterima. Dan sebaliknya, jika V value lebih besar dari 0,05 itu artinya H1 ditolak. Atau H0 diterima. Nah, kita lihat apakah V value-nya ini adalah V value di sini adalah sebesar ini sebesar 3,92145E negatif 06, atau sama dengan kalau kita ubah ke jadi desimal itu sebesar 0,00003,921 ya. Artinya lebih kecil daripada 0,05. Jadi, terdapat perbedaan rata-rata kinerja pegawai pada ketiga jenis metode supervisi. Jadi, itu saja V value-nya diterima. Sudah cukup sekian, terima kasih. Sekian video dari kami Ani